Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau closing aja, membahas untuk masalah pencot ya. Malam ini terakhir karena saya rasa tugas saya sudah selesai untuk masalah menanggapi dunia pencot alias tentang kemarin tempat yang saya investigasi yaitu di tempatnya Samsudin atau Gus Samsudin. Sebentar saya buka pintu dulu ya. Yang pertama-tama, ya sebentar. Yang pertama-tama, saya hanya mengapresiasi aja untuk sementara ini. Saya apresiasi dan saya ucapkan sukses untuk para konten-konten kreator yang memprovokasi. Saya ucapkan selamat. Tetapi dalam tayangan-tayangan yang saya lihat, permasalahan Gus Samsudin ini menurut saya kurang memuaskan hati saya. Karena konteks yang selama ini kita bicarakan, yang saya bicarakan di situ adalah mengenai tentang penipuan. Gitu. Paham sampai sini? Saya enggak puas. Karena unsur untuk masalah sementara ini terkonfirmasi, bahkan saya juga sudah konfirmasi ke pihak Polres yang ada di Blitar, kejadian itu memang betul adanya. Penutupan Padepokan Nurzat Sejati punyanya Gus Samsudin ini ditutup. Cuman ya itu tadi. Saya tidak puas diri ketika opini itu adalah opini penipuan. Karena apa harapan saya tadinya ada yang membuktikan, yang melapor siapa korbannya, siapa yang ditipu, ini harus ada. Jadi apa yang saya sampaikan dari kemarin waktu saya investigasi sampai detik ini nyata, lulus. Terjadi akhirnya. Terjadi apa? Inilah jahatnya media sosial. Ketika semua pembentukan penggiringan opini ini sudah terjadi dan sudah terbentuk, maka provokasi itu terjadi. Tidak bisa dibendung. Dan saya sudah konfirmasi juga ke pihak Polres Blitar memang betul adanya bahwa padepokan tersebut sementara ini ditutup supaya kondusif. Supaya kondusif. Penutupan Padepokan Nurzat Sejati punyanya Gus Samsudin itu ditutup. Ya. Itu betul sekali. Sementara ditutup. Belum dicabut belum. Praktek pengobatannya ini belum dicabut, cuman sementara ditutup karena alasan untuk keamanan. Paham? Paham. Jadi sehari yang lalu, kemarin saya itu investigasi ke Padepokan Nurzat Sejati. Mengkonfirmasi apa yang terjadi. Hasilnya ya ada di live, ada di video sebelumnya. Tetapi saya kurang puas diri jujur karena apa? Narasi yang dibangun, opini yang dibangun ini tentang penipuannya. Dan ini saya rasa lagi-lagi yang saya khawatirkan terjadi. Akibat provokasi tersebut, penggiringan opini tersebut akhirnya memunculkan atau memanaskan suasana, akhirnya imbasnya kepada massa yang keterkaitan dengan warga atau mungkin orang dari luar juga ikut-ikutan, itu bisa terjadi. Dan ini nyata. Ya. Terlepas dari itu semua. Nyata mereka hanya
berbondong-bondong mengatasnamakan warga kumpul, menuntut untuk ditutup, tetapi dengan cara massa. Jadi banyak warga datang ke situ kan. Artinya ini keuntungan buat Marcel. Marcel sangat senang sekali, sangat bahagia sekali. Tetapi kami tidak puas sebagai orang-orang yang berpikir rasional, tentu yang mengedepankan asas kebenaran dan aspek hukum. Bagi saya tidak sepakat. Ini alasannya adalah ditutup karena alasan intervensi, warga datang meminta untuk menutup. Jadi ini bukan, ya ini saya jawab karena banyak yang minta untuk oh ya sini Mbak, saya lagi live streaming. Taruh sini nggak apa-apa nah situ. Oke, ya makasih ya Mbak ya. Oke, yang akhirnya tadi saya lanjut ya. Yang akhirnya berbuntut memancing akibat provokasi-provokasi itu yang akhirnya berakhir pada tuntutan yang namanya untuk menutup. Kenapa? Ya terprovokasi. Itulah gunanya penyeimbangan. Itulah gunanya yang namanya mengkanter sesuatu yang tidak berlogika, yang akhirnya berita-berita yang tidak benar, hoax contohnya. Kalau ketika ini dihembuskan sekali, 2 kali, 3 kali dan seterusnya, ini akan diyakini sebuah kebenaran. Dan saat ini sudah diyakini kebenaran bahwa Samsudin telah melakukan penipuan. Tanpa ada bukti, tanpa ada korban, tanpa ada yang melapor, tiba-tiba datang massa tutup. Intervensi itulah yang sekarang kabarnya menjadi hangat. Yang kemarin tempat saya investigasi akhirnya ditutup. Itulah bahayanya opini. Jadi apa yang saya sampaikan dari kemarin itu sudah terasa. Saya sebetulnya ingin menyelamatkan untuk menyadarkan opini-opini itu. Tetapi kayaknya sudah telat ya karena baru kemarin ya. Terlanjur ini sudah menjadi besar opini negatif. Akhirnya ditutup. Kan kasihan. Bagaimana perasaan orang-orang yang percaya terhadap Samsudin. Contohnya saat dia berobat merasa pernah dibantu. Sembuh kebetulan. Bagaimana dengan perasaannya? Kan begitu. Setuju, sepakat ya? Lalu ada indikasi-indikasi yang sebetulnya saya tidak mau menyebutkan siapapun itu. Indikasi-indikasi ini sangat wajar sekali ketika seandainya contoh dugaannya ini adalah persaingan antar YouTuber supranatural contohnya. Bakso bersaing dengan penjual bakso. Pedagang akan bersaing dengan pedagang. YouTuber akan bersaing dengan para YouTuber. Sesama spiritual atau gerbek-gerbek dukun pun saingannya juga sama-sama spiritual yang ada gerbek-gerbek dukun. Semua jadi diantara spiritual itu yang di YouTube itu yang gerbek-gerbek yang konten-konten mistis itu mereka bersaing. Karena ketika yang satu tumbang, subscriber akan lari menonton yang masih aktif. Perebutan-perebutan ini sebetulnya sudah lama. Di belakang layar pun sebetulnya sudah lama. Persaingan-persaingan ini. Dan politik. Loh duit yang sangat besar kok. Contohnya nih. Ujang Bustomi. Ujang Bustomi itu sangat senior sekali mengawali konten-konten kreator yang namanya gerebek-gerebek dukun walaupun itu hiburan atau settingan. Contoh. Ujang Bustomi karena saingannya sekarang sudah cukup banyak. Walaupun dia sudah tenar lah ya. Pesaingnya banyak tetap berpengaruh kepada channelnya Ujang Bustomi. Dengan seandainya tutup konten channelnya Gus Idris ataupun Gus Samsudin contohnya. Ini akan menguntungkan Kang Ujang Bustomi. Penggiat atau penikmat konten-konten gerebek-gerebek spiritual atau dukun-dukun itu nanti akan larinya ke Kang Ujang Bustomi. Itu salah satu dugaan andai gitu. Umpama. Indikasi-indikasi itu bisa terjadi. Ini ngerumpi aja. Yang saya sayangkan adalah ketidakpuasan publik melihat narasi penipuannya ini loh. Yang saya harapkan itu saya manas-manasin terus gitu loh.
Saya waktu di tempatnya, waktu investigasi kemarin di Padepokan juga saya teriak, ayo. Saya kan teriak-teriak juga di Padepokan. Ini narasi yang sudah dibangun oleh publik adalah opini-opini ini menggiring bahwa Samsudin ini melakukan penipuan. Kan gitu. Ayo dong, ayo. Bila perlu kita bantu dampingi kok kalau memang ada korbannya. Ayo buat dong laporan. Harusnya dibuktikan dengan itu. Artinya tutupnya Padepokan Gus Samsudin atau Padepokan Nurjat Sejati ini belum dinyatakan salah secara hukum. Belum. Tutupnya Padepokan tersebut punyanya Gus Samsudin saat ini statusnya adalah real. Karena intervensi massa atau mengatasnamakan warga yang mendatangi untuk meminta menutup. Jadi akhirnya bersama didampingi dari pihak kepolisian, akhirnya sementara ditutup demi keamanan. Kebetulan saya sudah konfirmasi ke ada rekan kita di Polres Blitar. Arya cuci tangan. Oh enggak, saya tidak pernah cuci tangan. Apa yang usah mencuci tangan? Saya tidak pernah mengotori cuci tangan saya. Nah, tidak pernah mengotori tangan saya untuk bab ini. Apa yang mau harus cuci tangan? Kalau ada yang komentar, Gus Arya cuci tangan. Apa? Jadi apa yang saya sampaikan dari mulai kemarin sampai detik ini pun terjadi. Saya mencegah pun sudah telat. Saya mencegah pun sudah telat. Saya yakin Joko Arek mau mencegah pun sudah telat. Sudah telat. Oh yang kita mau itu adalah pembuktian gitu loh. Kalau seandainya ada penipuan ya harus ada korbannya. Kalau seandainya tabayun ya harusnya tabayun, benar-benar tabayun. Kalau seandainya mau main hukum ya harus main hukum, siapa yang menipu. Itu yang baru benar. Ini kita mengedepankan asas kebenaran dan aspek hukum. Kalau ini tidak benar. Saya sampaikan ini tidak benar. Tutup karena intervensi massa. Karena apa? Bola liar di luaran sana opini yang dibangun adalah Samsudin menipu. Jos. Arya dibayar cangkemmu. Kita itu sebagai pengamat di sini bro. Bersyukurlah kamu itu kalau saya kasih masukan-masukan yang logika lah. Masa ngomong begini aja nggak bisa diterima. Bismillah. Sejak kapan sih kalau kamu itu beropini nggak bilang Arya itu dibayar begitu? Pasti aja kalau kurang puas dengan pemahaman kamu pasti tuduhannya Arya dibayar. Dan kayak begitu udah biasa dunia pencot ya kayak begitu. Apa sih dunia pencot yang nggak menghalalkan segala cara? Harga diri, menyerang pribadi, anak istri dibawa-bawa, masa lalunya dibawa-bawa, mantannya dibawa-bawa. Urusan pribadi orang dibawa-bawa, itulah dunia pencot. Makanya kan saya jarang masuk. Saya hanya miris saja. Makanya saya itu masuk hanya untuk mencerahkan, barangkali bisa untuk mencerahkan. Dan ini terjadi. Apa yang saya takutkan terjadi. Apa yang saya takutkan sudah terjadi. Telat kan? Wong saya tampil juga baru kemarin investigasi. Mencerahkan masyarakat pun sudah telat. Betul. Sok tahu lu, saya tahu. Saya ngomong begini mengedepankan asas kebenaran dan aspek hukum. Kamu kumpulkan saja polisi-polisi. Kamu kumpulkan pengacara-pengacara. Betul tidak apa yang saya sampaikan? Oke. Saya tidak puas. Padepokan itu ditutup. Saya berharap ada pelapor bahwa Padepokan itu sedang melakukan praktik-praktik penipuan. Itu yang saya maksud. Nyambung gak sih? Nyambung gak? Ulangin ya. Harapan saya Padepokan Nurjat Sejati punya Gus Samsudin alias Samsudin Jadab. Menurut saya harus ditutup dengan alasan yang konkret. Dengan alasan yang jelas, betul tidak bahwa Padepokan Gus Samsudin ini melakukan praktik-praktik penipuan. Itu yang saya maksud. Lalu Anda orang awam tiba-tiba melihat kabar seperti itu, tertawa, terbahak-bahak, bahagia. Saya ngerti, saya memaklumi, tetapi ini gak konkret.
Ditutup karena ada intervensi. Intervensi dari mana? Karena ada massa. Tiba-tiba ada massa datang meminta untuk nutup padepokan tersebut. Atas nama warga lagi. Alasannya apa ditutup? Menurut dari pihak kepolisian, dari perangkat desa setempat atau kepala desanya, untuk demi keamanan sementara ini ditutup. Demi keamanan, bukan ditutup karena dicabut, karena itu melakukan tindak pidana penipuan atau apapun itu. Melanggar hukum, belum. Sampai saat ini belum. Saya ingin lebih puas lagi ketika apa yang saya sampaikan ini tuh nyata gitu loh. Ada praktik penipuannya, ada korbannya dia melaporkan. Itu harusnya. Tapi ya sudahlah, awal itu saya menginvestigasi supaya apa? Tujuannya adalah untuk apa? Bahwa mencegah fitnah, mencegah orang saling caci maki. Tujuannya hanya untuk ke sana. Tetap konsisten. Ternyata bola liar ini setelah kedatangan Marcel, bola liar ini, opini ini terbentuk. Terbentuk sehingga siapa yang namanya Samsudin Jadab itu adalah seorang spiritual palsu, penipu gitu. Nah, ketika ini sudah dikonsumsi publik bahwa Samsudin adalah penipu, Gus Dobel dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Warga masyarakat ikut memuncak, ikut emosi, berbondong-bondong lah datang untuk melakukan semua itu. Senang tidak Anda? Pertama saya apresiasi Anda yang tidak sepakat dengan Samsudin. Sip, Anda sukses. Untuk Marcel Anda pasti senang sekali. Anda Marcel pesulap merah pasti bahagia sekali, sebahagianya. Tetapi Marcel, ingat Marcel, ini bukan karena apa yang kamu sampaikan sehingga padepokan ini ditutup. Tugas kamu masih ada. Harus bisa membuktikan bahwa Samsudin menipu. Harus itu. Arya mau ditutup mulutnya. Alah Gusti Allah. Aku lagi yang jadi korban. Heran deh, saya lo ngomong sudah apa adanya. Sudah lurus-lurus saja masih ada aja yang marah-marah nggak jelas. Ya. Yeah. Samsudin saat ini lemah. Ketika didatangin massa. Padepokan ditutup bukan karena terbukti melakukan penipuan. Belum. Dikip dulu. Padepokan Samsudin ditutup, ya perlu saya ulangin biar paham nih. Padepokan Samsudin ditutup ini belum ada bukti karena adanya penipuan. Kenapa? Belum ada yang melaporkan, belum ada korbannya. Yang jelas adalah, perlu saya sampaikan, Padepokan Samsudin ditutup karena intervensi ada massa. Massa menuntut untuk menutup padepokan tersebut karena dianggap padepokan tersebut adalah penipu. Jadi poinnya adalah jelas ini provokasi. Terkena provokasi, yang jelas itu. Aku ngomong kayak begini salah apa bener sih? Tolong diluruskan. Bener gak omongan saya? Jujur, bener gak sih? Jawab dong. Bener gak sih? Tolong temuin Gus Samsudin, Gus enggak. Sudah telat. Saya kemarin kan sudah datang ke sana. Kenapa saya tidak ditemui? Ya mungkin karena dia sibuk kali ya. Yang penting saya sudah investigasi. Tujuan saya adalah menceritakan bahwa di padepokan itu ada pengobatan non medis. Saya tidak pernah provokasi bahwa di situ ada pengobatan penipuan. Tidak ada saya. Tidak ada sayang ya. Ya. Nah disinilah di channel Gus Arya Wali Medsos. Netizen ini diajarkan untuk berpikir cerdas. Paling yang gak mau cerdas ya mereka orang-orang pembenci saya.
Orang awam mendengarkan omongan saya pelan-pelan akan menjadi cerdas. Bener nggak? Bener. Ini bagi kaum-kaum pencot atau penikmat konten pencot alias pentas cocot. Di dunia spiritual, mereka yang tidak menginginkan spiritual-spiritual itu tertawa terbahak-bahak dan bahagia. Buat saya ini biasa-biasa saja. Ini bukan sebuah prestasi atau target yang selama ini didengungkan sudah sekian lama bertahun-tahun. Gue ketawa gitu loh. Gue ketawa terbahak-bahak. Ini padepokan ditutup karena diyakini oleh orang-orang yang terprovokasi bahwa Samsudin ini penipu. Padepokan ini penipu. Makanya meminta padepokan itu agar ditutup. Akhirnya ketika ada polisi di situ betul disaksikan oleh para aparat kepolisian. Sementara ini padepokan ditutup sampai waktu kapan urusannya selesai. Ditutup demi apa? Demi keamanan. Bukan ditutup karena terbukti ada penipuan. Bukan ditutup karena ada bukti yang namanya melakukan apapun itu yang melanggar hukum. Belum. Belum. Bu, kalau ngasih informasi itu yang imbang, yang benar, yang rasional. Yang rasional aja. Saya meminta maaf untuk para netizen Indonesia dimanapun Anda berada. Walaupun satu hari kemarin saya ke Blitar, setidaknya saya sudah mencoba untuk apa? Untuk membuktikan, untuk memberikan penyeimbangan tentang isu-isu yang kemarin sedang ramai. Ternyata ini sudah telat, kekhawatiran saya itu terjadi. Beberapa kali dalam konten live saya yang saya sampaikan kemarin pun sudah terjadi. Ini bahaya. Kalau opini ini dibangun terus seperti ini bahaya. Yang tertawa adalah mereka para musuh-musuh yang membabi buta. Yang dianggap musuhnya Samsudin maksud saya. Mereka yang menikmati tertawa tidak melakukan apa-apa. Tapi warga masyarakat yang saat itu sedang berdemo di sana itu belum tentu ngerti. Taunya adalah apa? Karena informasinya Samsudin itu adalah seorang penipu, maka ayo kita datangi Samsudin padepokannya. Ayo kita geruduk Samsudin. Ini opini yang liar. Ini korban dari pembangunan sebuah opini. Gua kira padepokan itu ditutup karena terbukti melakukan penipuan contohnya. Ya, yang seperti didengang-dengungkan. Aku bener nggak ngomong seperti ini teman-teman? Cukup rasional dan masuk akal tidak? Sesuai dengan asas kebenaran dan aspek hukum apa tidak? Kalau enggak aku tak tutup channel saja. Jangankan Anda orang-orang yang awam. Saya punya beberapa anggota di Siber NKRI namanya. Itu pun dalam grup saya ada yang senang. Ya harus ditutup. Karena menipu. Ada saja anggota-anggota saya sendiri pun yang di dalam organisasi saya pun ada yang sepakat ditutup. Wah mantap tuh. Padepokannya Gus Samsudin ditutup karena nipu. Ada yang komentar seperti itu. Artinya memang kajian-kajian ini butuh kajian-kajian yang menenangkan. Butuh kajian-kajian yang memang betul-betul tuh panjang, nggak pendek cara berpikirnya. Wong tujuan kita itu ngomong, saya itu sampai investigasi itu supaya apa? Publik itu biar panas, kalau ada korban biar semangat, dia ikut melaporkan, kita dampingi. Samsudin jelas dia menipu. Untuk membuktikan itu. Dari zamannya Gus Idris sampai sekarang belum ketemu. Gus Idris ditahan kasus hukum bukan karena penipuannya. Sekarang kasusnya Padepokan Nurjat Sejati pun ditutup bukan karena penipuannya. Tapi karena intervensinya. Salah apa bener aku ngomong?
Gus itu apa sih? Gus itu Cah Bagus. Kalau salah, statement saya kalau salah, tutup akun channel saya. Kalau salah. Atau kumpulkan beberapa anggota kepolisian atau pengacara dikumpulkan di seluruh Indonesia. Tolong untuk merosting apa yang saya sampaikan. Atau kalau apa yang saya sampaikan salah, tangkap saya. Enak kan? Enak saya. Bapak-bapak polisi, saya ngomong kayak begini betul tidak? Kalau seandainya salah, tangkap saya dong. Ada nggak yang berani tangkap saya? Tangkap. Pasti ada. Kalau Arya salah, pasti ditangkap. Wes to manuto Gus Arya, penak-penak. Wong wali kok mbok lawan. Aku ki wali, aja mbok lawan. Report channelnya, report saja. Ini channel mati bikin lagi. Wali. Oh bikin channel paling berapa bulan juga subscriber saya banyak. Betul tidak teman-teman? Orang kok mau intervensi orang lain boleh kamu intervensi. Kamu intimidasi orang lain boleh, saya tidak bisa. Wali kok dilawan. Karena Wali Songo itu bukan wali yang asli seperti saya. Kalau saya ini wali asli. Jangan sombong kamu Arya ngaku-ngaku wali sehingga kamu menistakan Wali Songo. Lu sing nistake iki ya sapa to blok. Nek Wali Songo maksud saya bukan wali asli seperti saya. Karena Wali Songo itu adalah wali kekasih Gusti Allah. Namanya waliullah. Wong kok pekok. Lah nek Gus Arya wali medsos. Bapakmu berarti. Wali murid dari anak-anak saya. Calon wali nikah bagi putri saya yang saat ini sudah perawan. Ada yang mau? Ada yang mau nggak ngelamar anak saya? Cantik loh. Yang penting hafid Quran. Syaratnya 30 juz apal. Wes to manuto Gus Arya penak-penak ora ngeyel. Kita kembali kepada kasusnya Samsudin. Sekali lagi saya sampaikan melalui statement-statement saya ini bisa dipertanggungjawabkan. Kebetulan saya juga sudah konfirmasi ada rekan saya dari Polres Blitar mengenai penutupan Padepokan Nurjat Sejati. Bapak-bapak kepolisian di sana berniat untuk mengamankan supaya apa? Tidak terjadi apa-apa. Tentang penutupan Padepokan tersebut betul dan sudah betul dilakukan karena apa? Demi keamanan. Lalu kenapa kamu Arya kok kurang puas? Saya tidak puas. Yang saya counter adalah, yang saya minta adalah korban yang opini ini berkembang bahwa Samsudin adalah seorang penipu. Ini harus dibuktikan. Saya berharap ada korban yang melaporkan. Saya berharap ada korban yang mau menuntut atau membuat aduan ke pihak yang berwajib. Supaya apa? Ini tidak bisa menjadi bola liar. Paham sampai sini? Paham. Lalu kenapa ada masa seperti itu datang ke padepokannya Samsudin Gus Arya? Saya jawab, inilah dampak yang namanya sosial media. Orang gampang terprovokasi dengan berita-berita yang belum jelas. Ini berita belum jelas. Anda tertawa, saya tertawa. Ini berita belum jelas. Penutupan padepokan karena intervensi ada massa. Pak Lurah dan Bapak Polisi mengatakan oke ditutup sementara demi keamanan. Yes, setuju. Setuju dulu nggak? Setuju ya? Setuju, nah gitu dong. Nah setuju ya. Ini nih baru. Insya Allah semua pemirsa netizen pengikut channel Gus Arya Official atau Gus Arya Wali Medsos semuanya cerdas.
berpikir panjang, menggunakan logika. Stop dulu. Mana tadi yang komen? Oh ini. Waduh, gak bisa diklik wih. Alah, gelinding. Sebentar. Tak ganjil sih ya. Mana tadi orangnya? Tadi mana orangnya? Mana orang tadi? Oh. Yes. Oke. Provokasi. Di dunia nyata kamu provokasi, di media sosial kamu provokasi, di channelnya Gus Arya Wali Medsos masih provokasi. Report. Gue kok udah bilang, report bikin channel lagi. Wong channelnya Wali itu banyak, kok anganamu. Lah Gus Arya lagi wong terkenal kok. Sekali bikin channel begitu banyak yang subscribe. Wong santri-santrinya banyak. Santri medsos, cangkemmu. Jadi maafkan saya ya Allah. Saya agak gagal kali ini untuk menyelamatkan opini yang berkembang liar. Yang akhirnya entah itu salah ataupun tidak. Tetapi apa yang saya khawatirkan saat ini terjadi. Bola liar, provokasi, berita hoax semuanya jadi satu. Opini itu akhirnya terbangun. Akhirnya memancing yang namanya emosi. Akhirnya mendatangi padepokan. Tutup. Ya. Sedangkan keinginan kita semua dari kemarin teman-teman. Keinginan kita semua dari kemarin adalah. Kapan ini ada korban? Opininya kan sudah berkembang nih bahwa Samsudin adalah seorang penipu. Betul tidak? Kapan nih ada korban yang melaporkan bahwa Samsudin pernah melakukan itu? Jadi hukumnya ini jelas nih karena ini negara hukum. Loh ini Gus palsu katanya. Ada yang komen Gus palsu bro. Ketawa nggak kamu? Sementing Raya Wali toh bro. Gitu aja kok repot. Yo demo kana nyuruh orang demo. Itu Gus palsu demo ngono. Ono wae. Pencot. Ini komplotannya. Lu kok komplotan gimana sih? Kamu nggak bisa berargumen dengan baik kecuali kamu menyerang pribadi orang. Maka terus kalau nggak, ini komplotannya Samsudin. Oh, ini bayaran Samsudin. Wah, lo goblok. Goblok warak goblok. Goblok nggak? Coba berani nggak ngomong gitu di depan saya langsung. Kalau berani tak kencingin kepala kamu. Aku ngomong ke oponone. Gak wedi aku. Kowe ngomong gak berul wani ning ngarepku tak uyohi ndasmu siji-siji nganggo uyohku. Sombong ora? Belum sombong. Saya ini belum sombong, belum apa-apa. Makanya kamu kenal saya jangan cuma sehari. Saya sudah biasa melawan buzzer-buzzer provokasi. Saya spesialis melawan netizen-netizen provokasi. Dulu itu kan ada kan juga orang-orang lama tahu kan. Arya dibayar sama Idris. Loh padahal saya itu ingin meluruskan. Jangan ketika tidak sependapat dengan Anda saya terus akhirnya dimasukkan digolongkan kepada golongan yang sebelah sana. Betul tidak? Sok-sokan jadi pahlawan yo ora to, Bro. Oh pahlawan pejuang yo matine nganggo bendera merah putih wong aku durung mati kok. Aku gumun nih. Iki wong kok aja nesu-nesu iki piye padahal iki aku ngomong bener perasaan. Iki yo mbiyen nganggo sekolah barang kok lulusannya yo nganti S3 ya. Iki lah ngomong kok ini S3, Bro. Belum ditambah rokokku yo enak regane larang. Loh, iki rokok ST regane kuwi rokokku kuwi 350.000. Iki nek ora percaya. Rokok ST itu harganya, rokok yang saya rokok ini harganya 350.000. Ya kamu kalau ngerokoknya yang murah-murah ya enggak apa-apa. Menyesuaikan. Ini rokok saya. Ini harganya. Loh.
Rokoknya rokok ST Siva. Ini rokok saya per bungkus harganya segini. Betul. Ini. Ya. Oke. Jadi wajar. Wajar kalau seandainya Gus Arya jadi wali. Gus Arya pikirannya cerdas. Ya wajar ngerokok ST. Panganamu. Mau rokok kayak begini gak semuanya orang bisa beli. Nanti kalau saya kasih rokok yang harganya lebih mahal kamu kaget. Ada nggak yang tahu harganya rokok ini? Jawab. Ada nggak? Harganya berapa? Tolong sebutkan teman-teman. Sebutkan harga rokok saya yang ini. Ini harganya sebungkus 17 juta. Sebungkus 17 juta. Gimana gak cerdas? Cerdas dong. Rokok opo? Ini rokoknya. Kan sudah kasih lihat ini. Jangan panas. Jangan panas. Saya bukan sedang promosi, cuman saya merasa enak saja ngerokok Siva yang sebungkus harganya 350.000. Ya kan? Terus rokok Banti Morong ini. Ini rokok khusus. Ini rokok khusus, bukan untuk diperjualbelikan. Rokok khusus. Oke? Sekali lagi saya ulangi ya untuk saudara-saudaraku setanah air dimanapun Anda berada. Ya. Yang pertama saya apresiasi netizen pencot. Saya apresiasi lah. Walaupun berpikirnya ya hanya sebatas itu. Bahagia, senang. Karena padepokannya ini ditutup. Saya juga sepakat. Yang saya tidak sepakat adalah ditutup kok hanya gara-gara intervensi massa. Tak pikir ditutup itu terbukti melakukan penipuan. Itu loh maksud saya. Contoh seandainya begini deh, nggak usah jauh-jauh. Anda ini nggak salah apa-apa. Ini takutnya begitu. Anda nggak salah apa-apa. Keluarga Anda nggak salah apa-apa. Ketika di publik itu ada yang memviralkan Anda dan keluarga Anda. Tiba-tiba massa masyarakat ini datang ke rumah Anda. Untuk Anda diusir dari rumah Anda. Anda kira-kira lebih baik mati atau Anda lebih baik keluar dari rumah tersebut? Jawabannya tidak lain adalah lebih baik saya menyelamatkan diri keluar dari rumah tersebut. Karena apa? Inilah dampak pembangunan sebuah opini yang namanya opini hoax. Opini-opini yang namanya penipuan contohnya. Opini-opini yang belum jelas. Ini bukan membela Samsudin, bukan. Ini dipahami dulu. Ini saya tidak membela Samsudin. Dia bukan saudara saya. Seumur-umur juga saya belum pernah ketemu. Investigasi kemarin juga saya tidak ketemu. Ya ketemu sekali ya berarti ya. Terus apa yang saya bela? Kalau saya bela Samsudin terus saya kaya begitu. Terus saya dapat duit, dapat transferan. Cukup duit saya. Gak perlu. Yes, sepakat? Clear ya masalah itu ya. Jadi padepokannya Samsudin itu ditutup bukan karena penipuannya belum terbukti. Tetapi karena apa? Karena intervensi massa. Clear ya. Lalu massa itu dari mana Arya? Massa itu hasil dari yang namanya provokasi. Penggiringan opini. Terjadilah akhirnya massa datang berbondong-bondong ke padepokannya Samsudin. Akhirnya apa? Tutup. Yang benar bagaimana Arya? Yang benar adalah
Ketika melakukan kejahatan, ada praktik penipuan, ada buktinya, ada saksinya, ada hukum. Setidaknya ada korbannya. Itu baru sesuai dengan keinginan anak. Ogut pengennya seperti itu, bro. Ana sing komentar, Boloni Samsudin kakek aneh. Susah, Anda itu mau menggiring opini sejagat se-Indonesia. Ketika salah tetapi dibenarkan oleh opini publik se-Indonesia, itu pun pasti akan saya lawan narasi itu. Saya sudah biasa melawan arus. Wong bener kok, ngapain takut? Ini yang tidak dipunyai oleh anak bangsa. Ketika kesalahan-kesalahan itu didukung oleh bajibun-jibun orang, ini dianggap sebuah kebenaran. Gua mau tertarik dengan konsep-konsep seperti itu nanti dulu. Saya tidak tertarik dengan penggiringan-penggiringan opini. Aku nih ngomong cukup jelas nggak sih? Cukup jelas nggak? Udah 44 menit. Karena 1 jam saya akan tutup channel ini. Aku bener nggak ngomong kayak begini? Melu Gus Arya penak, mesti penak. Masalahnya apa? Ora tahu salah. Kamu saja yang memaknai dari ucapan-ucapan saya karena didasari kebencian, akhirnya apa? Hatimu sendiri yang bermasalah. Lain kali saran saya, ketika kamu menyimak omongan saya, didasarilah cinta dulu. Baru masuk. Ini mbak dasari kebencian ya orang melebu, bro. Bener nggak? Kalau nggak bener tak tutup channel saya sekarang. Aku bener nggak ngomong kayak begini? Sesuai dengan asas kebenaran dan aspek hukum atau tidak? Hah? Bener banget kan? Ya sudah clear, sepakat. Tuh yang komentar yang membenarkan ya. Komentator semua yang membenarkan, netizen di sini ya, se-Indonesia membenarkan apa yang saya sampaikan. Jadi nggak perlu diulang berkali-kali. Nggak perlu. Ngerokok dulu Siva. Gen waktu ini pas. Ngerokok Siva ki enak. Nggak bungkus 350.000 kok. Rasanya gurih nyoy-nyoy. Benar ya, alhamdulillah. Berarti kita masih tetap berjalan di jalan Gusti Allah. Menyampaikan kebenaran itu terkadang sakit, bro. Karena apa? Saya ngomong kebenaran saya sendiri. 1000 orang ngomong bahwa itu kesalahan tetapi dibenarkan oleh 1000 orang. Dianggap menjadi kebenaran. Ngomong karo aku ya ora iso, bro. Jadi insya Allah semua netizen yang biasa hadir di live streamingnya Gus Arya Wali Medsos, insya Allah semuanya cerdas. Sak gerbong mlebu surga. Amin. Cerdas Gus, cerdas dong. Bekas anak pondokan bro. Mulakno nek duwe anak aja lali dipondokke. Gen iso ngaji, gen iso ngerti tasawuf, gen iso ngerti. Orang ngerti cuman syariat tok, ngerti syariat tok ya sesat kowe. Ya nek duwe anak dipondokke Bapak Ibu. Gen ngerti agama, gen ngerti kurikulum, gen ngerti kebangsaan. Insya Allah wis to pokoke manut Gus Arya penak. Manut Gus Arya penak apa penak? Ngomong penake koyo ngene koyo angel dipahami gumun aku. Biyen manganmu ki sak jan-jan iki nyangkrang apa sego. Kaya nelaah sing bener-bener omongan sing relatif sederhana kaya ora masuk-masuk gitu. Enak.
Manut Gus Arya penak apa penak? Penak. Guys, aku punya cincin permata baru. Ini guys. Dan ini juga cincin penemuan guys. Dari keraton guys. Warnanya ungu kesukaan janda. Kalau yang ini adalah cincin permata asli. Keren gak guys? Keren dong. Apalagi yang makainya Gus Arya, wali. Bro, tak kayak ngerti ya. Aku ngomong ini tok gitu. Wah, keweh sing kejang-kejang. Akeh sing loro ati, yakin. Saya itu suka ngomong begini karena apa? Orang-orang yang mendasari nonton saya tidak dengan cinta, tapi dengan kebencian. Ambiar pikirannya, sikisnya kena. Tak jamin. Sikisnya kena bro. Orang-orang itu yang nonton saya didasari dengan kebencian itu loh. Tak jamin. Sikisnya langsung kena kongslet bro. Sesuk meriang. Buat ini konong ini. Jancuk kakekane Samsudin penipu. Isih ana sing belo kuwi Arya. Goblok gak goblok. Sing belo ki ya sapa? Goblok tidak bro? Bro, kalau ada yang berpikir seperti itu goblok gak? Goblok gak bro? Wis to manut Gus Arya penak-penak. Goblok. Pekok Gus. Wis ngono kuwi. Goblok kowe. Ku waca lagi lho komentare. Goblok Gus, goblok pekok. Awake dhewe iki lho guyu-guyu saat iki. Asline Samsudin iki ya deg-degan. Nasibku piye iki? Ngono. Stres aku kakekane jancuk ngomongin Samsudin ngono. Dalam hatinya pasti begitu. Kita tertawa tiwi di sini. Karena menikmati, karena kita sebagai penikmat konten. Koclok tidak koclok. Ono nggak wong sa Indonesia sing wani ngomong bloko suto apa adanya seperti ini. Maka dari itu saudara-saudaraku, janganlah kamu memiliki kepribadian palsu. Hidup kok penuh dengan kepalsuan. Hidup tuh apa adanya. Walaupun jujur kuwi bakal acur, setidaknya jujur itu bisa membuat akur. Akur dengan hati kita bro. Enggak dulu maksudku. Penak pora? Penak. Jadi insya Allah adik-adikku semuanya yang di sini, anak-anakku semua, santri-santriku di sini yang nonton, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang ada di sini, mudah-mudahan bapak ibu semuanya akan memiliki putra dan putri kelak yang cerdas. Yang ngerti, bukan yang pinter, tapi yang ngerti. Amin. Mudah-mudahan. Wis ta manut Gus Arya, penak. Gus Dobol katanya, saya dikatain Gus Dobol. Ya digerebek no. Tari masa grebek no. Gus Arya Gus Dobol grebek no. Penak. Manut Gus Arya ki penak kok komplain ya antem bisa modar. Bang, keris Samsudin sakti enggak? Yang mana? Kuwi gak tahu weruh keris kaya apa. Sing paling sakti kuwi keris-kerisku tak dudoi gelem ora. Wis to penak. Iki kerisku paling sakti. Tidak membuat orang mental-mental. Tidak ada petirnya tapi harganya mahal bro. 70 juta. Wis to dinteni sik penak kok. Gerek nyawang wae kok kakean cocot. Tunggu. Nah ini tak dudoi kowe. Iki bro. Iki tak dudoi keris-kerisku.
Keris mulai dari yang terkecil dulu. Keris ini, tahu Anda keris apa? Bagi yang tahu saja ya. Ini sudah ditawar 70 juta tapi saya tidak jual. Karena saya bukan kolektor. Bukan kolektor juga. Apalagi kolektor. Ada yang tahu nih keris apa? Ya orang-orang keraton, kerajaan tahu lah ya. Para pendekar-pendekar Nusantara pasti tahu ini keris apa. Wajar tidak kalau seandainya ada yang nawar 70 juta. Iki gak pakai petir-petiran, yang penting regane larang. Ini keris ini pun mematikan. Walaupun tidak ada petirnya, mematikan keris ini. Nek ora percaya kowe reno tak cubles matamu. Dancuk. Satu ya. Ini baru yang kecil. Hup. Belum keris saya yang tanpa ada petirnya. Tapi keris ini terbuat dari emas. Ini sudah ditawar 150 juta tak buka ese. Oh, keris ini udah diajeni bro. Ini namanya penjaga budaya. Saya bukan kolektor, dikolek lalu didol cangkemmu. Iki wis dinyang 150 juta bro. Tak buka ese. Oh ini yang meteor. Yang putih-putih ini adalah meteor. Orang-orang yang paham, para pendekar-pendekar tahu kenapa ini tidak ada petirnya tapi kok ditawar orang 150 juta. Meteor dan emas putih menempel dalam keris ini. Buat kamu yang punya hutang, lunas dengan keris ini. Kamu punya cicilan mobil, memiliki keris ini, lunas. Kowe sing kirim belendiran di omah, nganggo keris iki, duwe omah. Tak lebok gimana? Ini baru sebentar. Nogo suruh tahu aja lu. Tak masukin dulu. Nah ini yang harganya 500 miliar. Para pendekar-pendekar aja yang tahu. Kalau yang nggak tahu sangger manut nurawis kok bingung. Nah, ini yang harganya 500 miliar atau sudah ditawar 500 juta oleh para kolektor yang ada di Indonesia. Bukan kolektor bro, kolektor. Saya tahu mereka menawar keris saya dengan seharga 500 juta. Karena saya tahu, karena pasaran ini harganya 1 miliar lebih. Ini bro, ini harganya itu sudah ditawar 500 juta. Tak buka, ini emas kuning. Rumeksa ingsun duwe keris bloko suto. Rokok ST mereke Bantimorang. Bantimorong ding lali aku. Dikeris tanpa ada petir, cangkemmu bro. Wes, ngono kuwi aja baper, ya aja ngiri bro, aja mbok colong. Colong ya kena pasal 363. Oke. Ya wes nek mampumu sing iki 70 juta ya ora apa-apa. Tuku wong golek nek entuk sak dunia ora bakal nemu kowe. Wong golek samurai karo golek iki padha angele. Ya nek iso golek iki sak dunia, tak tukune 1 miliar. Jadi kenapa saya itu ditakuti pendekar-pendekar di seluruh dunia? Ya karena saya memiliki senjata-senjata mereka, bro. Ya jadi buat kalian pendekar-pendekar pemula ya santai wae, cukup mau berguru karo aku cukup. Sombong. Ngono, bro. Pendekar ya kudune ya kudu bloko suto. Aku suka Gus. Aku ya suka apalagi. Aku juga suka sama kamu. Jadi kalau pengen ini nanti keluar petirnya itu harus pakai mantra dulu. Mantranya itu begini. Tali pak tali kapuk tutup sendang ilang kersane Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah jalalu iwa salam ajiro kembang wijaya kusumo sajodo mangun mripat ingsun kulantang si jabang bayine Raden Mas Aryo Atmojo Wijaya kusumo dening Ratu Mangkulimon itu ambiar kabeh. Kowe nek apal iso nyebut apa sing tak omong mau iki langsung keluar petirnya.
Wes to manut karo aku penak-penak, ora usah kakean protes. Antemi muter kowe. Wes ya, cukup ya. Mungkin itu statement saya karena banyak orang-orang yang ingin saya untuk menanggapi. Jadi saya mohon maaf sekali lagi apabila saya telat untuk memberikan pencerahan untuk warganet dengan opini-opini. Dan ternyata walaupun saya sehari 2 hari inilah ngurusin ketersinggungan dengan Samsudin, minimal saya sudah berusaha untuk mendinginkan suasana. Tutup closing. Padepokan, ya diingat-ingat, padepokan tersebut ditutup bukan karena indikasi atau terbukti penipuan atau praktik-praktik penipuan, tetapi ditutup karena didatangi massa demi keamanan. Itu yang penting harus saya sampaikan. Harapan saya pribadi adalah kita boleh merasa puas, merdeka ketika apa yang kita inginkan, yaitu opini tentang penipuan itu harus ada bukti, harus ada saksi. Ada korban, silakan laporkan. Saran saya seperti itu. Kalau Anda korban, Anda melaporkan, insya Allah opini itu tidak salah dan Anda semuanya tidak berdosa. Takutnya opini yang dibangun ini tidak benar, Anda semuanya yang ikut-ikutan menghujat dosa. Mas Kim itu sahabat saya. Jangan lupa subscribe Kim Medayu. Beliau adalah seorang musisi, penyanyi. Itu Kim Medayu nama channelnya, Kim Medayu. Ya, itu di-subscribe. Di situ banyak lagu-lagunya Kim Medayu, sholawatan juga ada. Terus ada lagu-lagu ayat-ayat cinta di situ ada. Jangan lupa di-subscribe ya. Karena dengan subscribe itu gratis. Wis pokoknya delokno dhewe channel Kim Medayu, pokoknya enak tenan. Wis to sabrek kok, ora rugi. Saya sebelum tidur itu nyetel lagunya Mas Kim Medayu dari Bandung. Nyetel lagunya enak banget sampai saya tertidur pulas. Karena apa? Musiknya itu ciptaannya itu adalah ada gelombang-gelombang cinta, Bro. Wegah, ora pethek enak kowe moh. Wong siji sing ora gelem sing akeh kan gelem ora masalah. Gitu ya bro ya. Wis pokoknya tetap jaga Indonesia, pesan saya cuma itu saja. Ya. Nah kalau bahasa Indonesia gitu bang, aku mengerti, oke. Kim Medayu ya, tolong disabrek. Kim Medayu. Iya dia lagunya enak banget. Ya. Salam untuk Banti Morong. Bisa saya gelan bro. Aku tahu kamu melirik ini kan. Aku tahu. Budak Adsan enggak. Saya bukan budak Adsan. Aku budak bapakku karo ibuku. Ini orang ngibul. Rasa ditonton cangkemmu ngibal-ngibul ya. Makasih ya oke. Ucapkan dulu dong terima kasih buat saya. Terima kasih waliku gitu. Gen kadrun-kadrun podo kebakaran. Ucapkan gue terima kasih dulu no. Piye wong 1000 punjul. 17 juta di tangan. Ini baru cerdas, terima kasih. Terima kasih Gus nang ngono. Terus dikai lope-lope ngono. Terima kasih Gus karo ngono. Wih, Banti Morong lah iya no. Terima kasih. Sama-sama ya. Aku juga makasih sama kalian, berkah kalian nonton channelku, saya dapat duit banyak. Tenan kuwi, Drun, aku itu duit akeh gara-gara akeh sing nonton pok anganmu. Lah nek ora ana sing nonton, ya aku ora entuk duit akeh kok. Pak Haji, Pak Serut Batok. Makasih ya. Terima kasih 1000 Bang, ganteng. Jos gandos, nggih sami-sami. Terima kasih nggih. Tuh. Oh, terima kasih banyak alhamdulillah. Doanya ya. Tetap lurus, jangan pernah kita terbelah
terbawa dengan narasi-narasi yang belum jelas. Ya, kita tetap harus satu server menjadi orang yang cerdas. Walaupun itu melawan arus. Yakin kebenaran tidak akan pernah tertukar. Wes to manut Gus Arya, penak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.